kita sudah ditinggikan Allah, diberinya pangkat mukmin. Mukmin itu adalah namanya Allah. Kita kalau diberi iman disebut mukmin juga. Disinilah dapatnya. Al-mu'min mir'atun lil mu'min. Sebenarnya kita ini cerminnya Allah dan Allah itu cerminnya kita. Wujud kita ada di kaya Allah, wujud Allah nampak di kaya kita. Nampak bukan ada, nampak. Inilah ilmu-ilmu orang yang kada hancur dalam kubur. Ini rupa-rupanya nih keluar dan kakak ini sudah para mati juga orang kira-kira. Sudah para meninggalkan juga, sudah sampai ke ini tak keluar sudah. Jadi muraqabah ini adalah kita itu merasakan bahwa kita ini terus menerus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam apa caranya? Jangan sampai kenapa jadi muraqabah? Semata-mata menjunjung tinggi perintah aja. Ingatkan. Muraqabah ini kita supaya kita menjunjung tinggi perintah aja. Kalau mintu saja muraqabah supaya bakal rahmat, kada. Kalau banyak juga orang yang hendak bakal rahmat banyak juga. Beribadat hendak bakal rahmat. Jadi abdi apa ngarannya? Abdi karamat pada abdi Allah lagi. Arifnya itu arif karamat bukan arif billah lagi. Jangan berniat kata itu semata-mata karena Allah. Lamun hendak beribadat jalan tauhid, ingatakan ibadat itu adalah af'al Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, jalan tauhid. Lamun hendak jalan Nur Muhammad, ingatakan ibadat itu rahmat. Napa aja rahmat. Mulai banyunya rahmat, sampai basuh tangannya rahmat, bismillahnya rahmat, sampai masukkan air ke hidung lawan dimuntung rahmat, sampai nawaitul udu'a rahmat, sampai selesai berwudu rahmat, sampai berpakaian rahmat, berdiri rahmat, balagu rahmat. Lamun belum kawan itu harus balagu. Karena jadi hamba lagu, kada hamba Allah. Allah Ta'ala tahu ini orang ini bukannya ke lagu. Ketahuan Tuhan, sebab Tuhan bersifat basar, bersifat ilmu, bersifat apalagi sama, yaitu merasakan hampir Allah dari hambanya, terus menerus bantu hampir. Nah ini kembali kepada sifat 20, ta'alluqnya sama basar dan ilmu. Nah sini ta'alluq basar ilmu dan sama. Jadi di situ kita tahu. Namakan muraqabah lillah, yaitu merasakan bahwa kita ini tetap diawasi oleh Allah, merasakan bahwa kita ini tetap diawasi oleh Allah. Pengerasaan itu dinamakan muraqabah. Nah ini pun sudah lama sekali hanya dibaca dan didengar, namun yang melaksanakannya hampir-hampir tidak ada lagi. Jadi oleh sebab itu banyak manusia yang tidak lagi mengontrol dirinya, tidak terkontrol lagi matanya, tidak terkontrol lagi geretek hatinya, tidak terkontrol lagi kakinya dan anggota lainnya, gara-gara kehilangan muraqabah. Sedangkan muraqabah ini perintah dari Allah. Di dalam khutbah bahari
jarang tertinggal khatib. Waraqibuhu muraqabata man yakhsha, itu khatib bahari. Waraqibuhu muraqabata man yakhsha, hai kalian, rasakanlah bahwa kita ini senantiasa diawasi Allah. Yang menimbulkan perasaan itu khosyah, takutnya kita kepada Allah. Kalau dapat khosyah, dapatlah ilmu laduni. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Alif lam al ulama artinya man jama'al uluma. Yang ngalih lamun mengaji itu jape-jape lapas, banyak dijape kitab di lapas, artinya kada dipakai. Pakaian itu limbah dijape dilepas, limbah dijape dilepas. Padahal ini pakaian ini penting dan di dalam andaknya seperti salawar. Kalau salawar itu dijape dilepas, dijape dilepas, tetap berjelanjang. Hasilnya kada pemalu, iya kada. Umbah kalihatan orang berjelanjang itu kada penyutan ngarannya. Lamun inya bisi pakaian di puruknya, salawar kada kelihatan kemaluannya, artinya hilanglah napanya. Kemaluannya itu tertutup. Itu misal raja. Nah, jadi yang penting bagi kita ini adalah amaliyah, bukannya ilmu yang penting. Yang penting itu amaliyah, bukannya ilmu. Matinya kalau hanya ilmu aja masih binasa. An-nasu kulluhum halka illal alimun, wal alimun kulluhum halka. Manusia semuanya binasa kecuali orang yang alim. Orang sugih binasa, orang pangkat binasa, orang baik rupa binasa, orang banyak keluarga binasa, orang sehat badan binasa, orang sehat badan binasa, orang sehat badan binasa, terkecuali mereka itu alim. Orang yang alim pun binasa semuanya, illal amilun, kecuali yang memuruk, mengamalkan, memakai lawan ilmunya. Biar sedikit ilmunya tapi dipakai, biar sebuting bisi salawar tapi dipakai. Kada kalihatan orang sinanang. Nah, pakaiannya itu dipilih pulang nang bagus. Lamun nang kada bagus pakaiannya, bahnya dimasukkan ke salawar tadi sekali labit. Mana labit sudah kada bagus, mana mangba tiga barang itu pulang ke keluar. Ini muraqabah, masya Allah, penting muraqabah. Perintah dari Allah Ta'ala, waraqibuhu muraqabata man yakhsyah, yang disampaikan dengan lisan khatib-khatib. Wa taqallubaka fis sajidin, ada kalau itu di dalam Quran ada. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Itu ayat menyuruh muraqabah kepada junjungan kita Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, supaya tetap muraqabah kepada Allah dan mengingatkan bahwasanya Allah muraqabah itu bukan sekarang, selama-lamanya. Terutama waktu Nabi, wa taqallubaka fis sajidin, waktu Nur Muhammad itu dipindah-pindah di sulbinya orang yang sajidin semuanya. Jadi Nur Muhammad itu mulai diciptakan kemudian dipindah.
kepada sulbi orang yang sujud. Kemudian pindah lagi kepada rahim orang yang sujud. Pindah lagi kepada sulbi orang yang sujud. Pindah lagi kepada sulbi orang yang sujud. Artinya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah tidak ada punya nenek moyang yang kafir. Wa taqallubaka fis sajidin, artinya fil mu'minin. Jadi Nabi itu tidak ada turunan di atasnya itu yang kafir. Adapun Azar itu adalah paman oleh Nabi. Idh qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah. Maknanya idh qala Ibrahim li ammihi Azara. Paham? Itu perhatikan. Kalau kita kurang masalah ini, mungkin kita itu ada keraguan-raguan, apalagi mengikuti bahwasanya ada bapak Nabi itu kafir, atau nenek Nabi itu Azar itu adalah kafir, umpama nenek. Paham kan? Wa taqallubaka fis sajidin, ini dalil yang terang bahwasanya tidak ada Nabi Muhammad punya bapak kai, itu pulang datu dan seluruhnya itu nang kafir itu kada ada. Wa taqallubaka fis sajidin, jamak kada ada. Artinya yang diberikan rahasia Allah yang mengandung Nur Muhammad yang sebenarnya adalah orang yang sajidi. Kalau orang yang munafikin, walau surbannya kayak tangwe, tapi munafik, tidak ada mengandung aslinya Nur Muhammad. Maksudnya Nur Muhammad yang ada di badannya itu non aktif, tidak berfungsi. Kalau sajidin, inilah yang berfungsi. Oleh sebab itu yang timbul masyhur daripada orang soleh adalah sedikit. Kenapa? Karena yang betul-betul sajidin orangnya sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa qalilun ma hum. Jadi kalau orang mengaku saya mengandung Nur Muhammad tapi tidak sholat, tidak zakat, apalagi mengerjakan yang menyalahi syariat, itu adalah pengakuan belaka. Dan itu orang bakal diberi Tuhan ujian yang berat. Karena al-bayyinah 'alal mudda'i, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Dia punya hidup tidak ada keberkatan, ilmunya tidak berkat. Bisi bininya kada berberkat. Bisi anaknya kada berberkat. Kalau orang katulahan lawan Nabi, kada bisi zuriat yang soleh, wala zuriatnya banyak, sikung-ikung kada denang bagusnya, nakal semuanyaan zuriatnya. Mulai anaknya sampai ke intah cicit-cuit murid, sampai habis itu kada denang bagusnya. Buruk semuanyaan karena katulahan lawan Nabi. Di zaman sekarang ini banyak orang yang kada tahu ketulahan lagi. Orang yang mengerjakan yang wajib itu mengatulahani, apalagi selain daripada yang wajib rajin mengerjakan yang sunat, itu lebih-lebih mengatulahani. Tahukah? Siapa aja orang pangkat apabila tidak mengenal wali, tidak mengenal keramat wali, tidak menghormat akan wali, maka katulahan kawalan. Orang kaya demikian, orang awam demikian. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi, itu kalau mengganggu. Jangankan mengganggu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Syiar-syiar Allah itu wajib dibesarkan, dihormati.
jangan diganggu, dihormati. Kalau syiar itu dinamakan masjid, apa lebih besar masjid daripada orang yang wali? Lebih besar wali dari masjid, karena masjid itu walau mulia tempat orang sujud, kalau walinya yang sujud. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Insan makhluk yang lebih mulia, kan begitu. Jadi kawalat ini, kawalat kalau katulahan non umma balaki pulang sekalinya sarif, sekali abah balaki pulang, salah juga. Abah babini pulang, lalu daun anak katulahan kawalat. Wah, ini banyak yang lebih tahu di katulahan lagi. Kenapa jadi aku kayak ini? Kadajar lantaran aku benar pengoler katulahan. Berhati-hati. Al-alim habibullah walau kana fasiqan. Orang alim itu adalah kekasih Allah walau fasik. Apa artinya? Mengatulahani, jangan didustai, jangan dipolitiki, jangan diulah jambatan, jangan diulah sasaran, jangan dipermainkan, jangan dijual-jual. Katulahannya mengapa? Waktu sakratul maut imannya dicabut, mati kafir, itu nang katulahannya. Lamun bangsa parut peluris saja kada tentu katulahan bisa jabat yanan. Ana abdu man allamani harfan wahida. Nabi Muhammad SAW bisi sahabat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bersabda, aku ini terserah lawan orang yang melajari satu huruf. Insya'a ba'ani wa insya'a ataqani. Namun ia menghendaki menjual diriku, aku ridha. Atau dia melepas aku ridha. Baru satu huruf dilajari, sudah mengatulahani guru itu. Apalagi sabigi kitab. Hati-hati, lantaran katulahan ada beberapa ilmunya. Alim memang alim, tapi ada berkatnya. Dan zuriatnya itu ada lagi yang alim. Putus. Inna syani'aka huwal abtar. Itu turun kepada siapa? Hah? Puan? Nah. Kepada siapa lagi? Inna syani'aka wal abtar. Turunnya kepada siapa? Ada seseorang yang banyak juriyatnya banyak benar, tapi abtar artinya tidak ada yang soleh. Bukan abtar itu tidak punya anak, tidak. Ada anaknya tapi nakal-nakal karena abahnya umahnya katulahan. Bini wani sorong katulahan, lamun sorong kada kawalat kada katulahan, lawan Tuhan kada katulahan, lawan Nabi kada katulahan, lawan paguruan kada katulahan. Bini kita ranai aja kita balaki rancak kada apa-apa. Aja anak 100 di rumah bakorobot, insyaallah bacium bapalok bapagut aja. Ingatakan, hati-hati, jangan wani, lawan wali-wali, kubur wali-wali jangan dibongkar-bongkar,
diulah jambatan, diulah bangunan macam-macam, katulahan. Yuhibbuna an-nur wa yansawna al-qubur. Melaksanakan pembangunan kubur-kubur wali-wali dibongkar, dirusak. Kubah-kubah wali dihancur. Mesan-mesan wali diambil. Seperti di Wahabi. Katulahan. Sikung kada bakar amatnya orang katulahan bakar mie berataan. Qulil haq walau ala nafsik. Sampaikan yang benar wahai Nur Muhammad, walaupun kamu dibunuh orang. Jadi kita harus ta'zim kepada syiarnya Allah, ta'zim kepada ibu dan bapak, ta'zim kepada guru yang melajari satu huruf, apalagi satu kitab, apalagi 10 biji kitab, apalagi mulai sifat 20 dilajari, apalagi amalannya dilajari, berapa banyak mengambil. Hati-hati, jaga, jangan sampai kawalan. Muraqabah ini adalah dalam hadis Nabi, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah muraqabah. Perintah kada? U'budillah. Jangan maksiat. Ibadah terus. Itu anggota zahir. U'budillah itu anggota zahir kita ibadah seperti sembahyang. Betul sembahyangnya, rukuknya, itidalnya, syaratnya, rukunnya tepat. Tetapi yang suruhan kedua, ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Harus muraqabah di dalam salat itu. Jangan terpengaruh dengan lagu. Walau kita membaca Quran, Fatihah dan ayat itu disuruh balagu. Karena ada juga hadis yang menyuruhkan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Aw man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Siapa tidak melakukan Al-Qur'an bukan umat kami. Tapi di situ tafsirnya, barang siapa dapat Al-Qur'an, sudah bisa membaca Qur'an, masih lagi belum merasa kaya, orang itu bukan umat saya. Yang tidak mengakui umat itu Nabi Muhammad, walau ia mengaku saya zuriat Nabi Muhammad, tapi Nabi madahkan umat saja ada termasuk. Karena apa? Karena sudah tahu Quran, sudah bisa Quran, rasa susah aja lagi. Mestinya kalau sudah bisa baca Quran, rasanya rasa sugih benar sudah. Itu mestinya minta. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Paham? Karena Quran itu adalah kitab yang paling baik. Orang yang dapat yang paling baik biasanya gembira kada? Gembira. Kenapa orang yang sudah bisa baca Quran masih berlaku sedih dan sakit hati, pusang dan hampas pangkung? Kenapa? Mestinya bisi Quran itu sudah kada sakit hati lagi. Biar duit kada bisi, tapi Quran sudah bisa membaca. Apalagi diberi pulang seseorang Nabi yang pembagus-bagusnya, nomor 1 dari seluruh makhluk. Siapa ampunnya? Inya ampunnya. Wa Muhammadun Nabiyyi. Kenapa jadi masih aja lagi sedih? Kenapa stres? Kenapa sampai gila? Kenapa sampai hilang akal? Kenapa jadi masih aja lagi macam-macam? Padahal diberi pulang seorang nabi yang paling bagusnya.
agama macam-macam nang pambagusnya Islam, dibari agama nang pambagusnya Islam, kenapa jadi masih sakit hati? Dibari pulang Tuhan sebagus-bagus Tuhan, kenapa masih sakit hati? Aturannya apabila sudah lawan Tuhan tenang, lawan Nabi sudah tahu, lawan Quran bisa membaca, agamanya Islam, bisi guru pulang, memberi amalan pulang guru itu, kenapa jadi sampai sakit hati? Aturannya tidak ada lagi yang bersedih hati. Sedih itu adalah was-was, was-was itu adalah hantu. Oleh sebab itu apabila orang sedih pasti marah. Betul tidak? Kalau orang sedih pasti marah, karena itu hantu. Min syarril waswasil khannas, tafsirnya yaitu waswasil khannas itu tafsirnya waswasil khannas. Paham? Khannas itu ngarannya iblisnya, ngaran setannya. Waswasnya itu yaitu sedih, huzun, hamun, ghammun, tamadun. Wa basyiril mu'minin. Kada boleh orang yang sudah beriman itu sedih, kada boleh. Kalau nang bini sedih, nang laki dapatnya nang bini, dapatnya sudah nang bini sakit hati, nang bini sakit hati, nah dapatnya le iblis sudah sikong, dapatnya Hannas, lakinya pulang hendak dibawanya supaya sedih juga, banyak sedih nang lakinya lo bakal ya laki bini, jadi pengulu naik darah, pengulu mengurus. Kada tahu nikmat Tuhan orang yang sedih itu. Nikmat Tuhan tentunya kada tahu. Sangkannya aku ini diberi bala aja. Kada diberi nikmat lalu. Kalau orang ingat lawan nikmat, kada mau sedih. Sebutin aja nikmat dulu, kada mau sedih. Hidup aja dulu disyukuri. Adakah orang berjual hidup? Kada ada. Adakah menyewakan hidup? Kada ada. Ingat itu aja dulu. Aturannya kada sedih lagi. Apalagi arif mengenal bahwa bisi Tuhan yang bersifat sempurna. Mustahil Tuhan bersifat kekurangan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tuhan itu maha suci dari kekurangan. Kalau ingin itu benar aja, maha suci dari kekurangan, biasa-biasa aja. Coba tambahi, nang maha suci dari kekurangan itu milik siapa? Saya yang ampunnya. Anak apabila yakin bahwa abahnya bisi kesempurnaan, walau anak itu kekurangan, anak itu kada sedih lagi. Walau anak itu kekurangan, tapi abahnya nang sempurna, kali bisa sedih lagi si anak. Karena ingat bahwa aku ini ada bisi abah nang sempurna. Paham? Nah, kenapa jadi sampai terjadi sedih? Padahal nikmat Tuhan sudah saling banyakkan, adalah sebabnya makanan. Ibu-ibu sekalian. Makanan ibu-ibu sekalian. Oleh sebab itu ibu-ibu kalau hendak bertukar baakat mujur-mujur, duit nang ditukarakan itu duit nang halal, jangan duit rentan, jangan riba, jangan cuntanan, jangan hasil korupsi, jangan hasil berdusta, jangan hasil khianat culas. Man akalal haram asab jawarihu sya'am abab. Apabila masuk yang haram di dalam parut, pasti nakal seluruh anggota, dikehendaki atau tidak. Kembali kepada masalah amaliyah, pakaian.
purok dipakai, selambar bisi pakaian tapi dipakai tertutup kada kemaluan, tertutup. Banyak bisi pakaian tapi kada dipurok-purok, tetap betilanjang sampai ke Tuhan 80 umur betilanjang aja lagi. Padahal pakaian banyak benar, talu lemari pakaian, 2 toko pakaian, tapi kada pakai saya sebutin-butin kada terpakai. Oleh sebab itu di Quran disuruhkan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Hai pemimpin-pemimpin, makanlah kamu sebahagian daripada yang cocok dengan selera dan halal. Kulu, silahkan makan, supaya kita ingat yang memberi makani Allah. Itu arti kulu. Ingat yang memberi makani ini Allah. Nang menyuapi itu Allah. Kalau tangan kita nang menyuapi, coba lepas tangannya suruh menyuapi, kawa kada bisa. Alladzi wa yut'imuni, menyuapi, mulai mengulahakan sampai memasakkan, sampai menyuapi, sampai menghancur. Bukan gigi yang menghancur akan apa? Makanan itu. Gigi tidak akan bergerak kalau ada Allah yang menggerakkan. La tataharraku darratun illa bi'idznillah. Supaya kita ingat Tuhan yang menyuapi ini Tuhan. Kemudian jangan gancang makan. Jangan banyak, itu jangan banyak. Uyah jangan banyak makan. Lombok jangan banyak. Asam jangan banyak. Santan jangan banyak. Samin jangan banyak. Intalu jangan banyak. Mun kebanyakan makan intalu rongong. Ujar orang ini proteinnya tinggi, bisa menyebabkan darah tinggi sebagainya. Apalagi gurih, punya kegancangan makan. Kadang mendengar orang bawirit subuh, kadang mendengar lagi. Artinya untung sudah subuhnya. Mun sampai wirid kadang mendengar lagi itu. Sudah karena disampaikan masalah supaya jangan ketulahan lawan aulia, lawan kuitan, lawan perguruan. Sudah kalau Allahumma hal ballaghtu, Allahumma fashhad. Rasulullah itu mesti dita'zim, dibesarkan. Jangankan Rasulullahnya, fotonya aja kita hormati, gambarnya aja kita hormati. Letakkan gambarnya di depan kamar kecil kita. Masuk dalam kamar, assalamualaikum ya Rasulullah. Berdoalah ya Allah, apa-apa kebaikan ini sampaikan pahalanya kepada Rasulullah. Kemudian ucuplah lubang yang bulat bundarannya itu, seakan-akan kita di sana. Lain berkatnya daripada ini. Gambarnya itu Rasulullah di bawah, gambar inya nang badasi di atas. Harap pada Rasulullah. Anak bermimpi apalagi berpalok, apalagi sidin meelangi waktu garing. Rasulullah itu mengamalkan udu mardakum, kalau orang garing elangi, sidin datang meelangi. Apalagi kutub Rasulullah menunggu. Jadi enak. Anta hisni wa tabibi ya habibi ya
Rasulullah. Jangan dipadahkan abah Nabi Muhammad kafir, umat Nabi Muhammad kafir. Wa taqallubaka fis sajidin. Hati-hati para muballigh. Subhana itu menyatakan Allah itu tidak ada kekurangan. Lamun inggan situ aja biasa aja. Ada bisi Tuhan yang sifatnya sempurna. Ini supaya kita itu merasa hati gembira terus. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Jadi biar pada berpangkat, biar pada sehat, biar dihina orang, tapi punya Allah. Fala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Haram kita bersedih hati, haram kita merendah diri kepada orang-orang yang pada karuan tampuh itu. Karena kita sudah ditinggikan Allah, diberinya pangkat mukmin. Mukmin itu adalah namanya Allah. Kita kalau diberi iman disebut mukmin juga. Disinilah dap-dapnya. Al-mu'min mir'atun lil mu'min. Sebenarnya kita ini cerminnya Allah, dan Allah itu cerminnya kita. Wujud kita ada di kayah Allah, wujud Allah nampak di kayah kita. Nampak bukan ada, nampak. Inilah ilmu-ilmu orang yang kada hancur dalam kubur. Ini rupa-rupanya nih keluar dan kakak ini sudah para mati juga ulun kira-kira. Sudah para meninggalkan juga, sudah sampai ke ini ke keluar sudah. Ada papa namanya mati berdapat Nabi. Apalagi kita sudah insya Allah bukan kita mengaku, insya Allah kita sudah syauq, kita mau rindu berpelukan sama Rasulullah di alam barzakh. Kalau Mali habibun siwa Muhammad. Saya tidak punya kekasih kecuali Muhammad. Lain dari Muhammad enggak ada jadi kekasih saya. Mali habibun siwa Muhammad. Kulu minat thayyibat, makan, jangan kada makan. Uyah makan aja, asam makan aja, lombok makan aja, tapi min sedikit aja. Sedikit aja. Mim litab'id, ba'id wa bayyin wabtadi' bil amkina bimim. Wa qad ta'ti bi ba'dil azmina. Itu Malik dalam kitab apa? Alfiyah. Mas sudah merasa kenyamanan makan masin, lalu banyak makan, tensi lu naik kayak pulang. Kalau seorang jua kada menurut perintah Allah, nang berminyak-minyak jangan dimakan, seterongkeng, sepeda motor, nang lamak-lamak jangan dimakan. Setum malas. Gana apa itu? Setum itu kan gana. Nang karas-karas jangan dimakan. Besi, batu. Nang panas-panas jangan dimakan. Benyuangan. Jadi min ada batasnya, jangan banyak. At-thayyibat yang cocok dengan selera. Ini perintah. Jadi yang tidak cocok dengan selera
jangan dimakan. Selain daripada cocok selera, thayyibat maknanya halal. Nah, ini arti halal ini yang penting. Akibat riba terjadi krisis seluruh dunia. Karena Allah sudah lawas memberi waktu. Yamhaqullahu riba, akan saya nyatakan bahwa riba itu adalah menjadikan kemiskinan keseluruhan. Yamhaqu fi'il mudhari. Yang mengadakan riba itu orang kafir. Diberi waktu. Famahhilil kafirin amhilhum ruwaida. Boris Parut keris moneter juga. Boris Parut, Boris Yasin. Apang Yasin itu karena awalnya Barat. Akibat riba, oleh sebab itu jangan ada riba, jangan. Kalau hendak mengembalikan riba itu harus dimatii, ganti dengan kirab. Ini guru resep, begawi di kantor, ulun bisi duit, kaya ulun, duit ulun ini nah, ulun modalakan lawan pian ya. Jadi pian berdagang modalakan, jadi ulun memodali. Jadi kayaknya di kantor begawi berdagang itu ini macam-macam. Hasilnya kita bagi dua. Keuntungannya, ruginya ada 4 kaya ulun aja nang ruginya. Ngarannya kirot. Cuma harus amanah ini. Lamun nang lagu nang riba rentan ini menyusahkan saduniaan mina buktinya Quran itu kada dihormati, Quran tidak dipakai, Quran tidak dilaksanakan. Kasihan Rasulullah hamilur risalah nang membawa Quran, kasihan. Jadi nang ada nih barang dulu nah. Bertaubat. Orang nang arja riba jangan dimodali. Kalau kita nang memodali, ada bisi modal nyaman. Coba jangan dimodali. Nyak ada memodal lagi ampiamnya. Nang memodali ada nakal karena semuanya anak buah. Diri kita gini nakal, bini nakal karena makanannya sudah pada hulu kada bagus. Hai pemimpin, kulu makan, min jangan banyak, at-thayyibat sesuai selera dan halal, wa'malu shalihah. Sesudah makan yang halal yang sedikit tadi, beramal amal saleh. Artinya dipuruk, ilmu itu dipuruk. Wa'malu, tidak ada kulu minat thayyibat wa ta'allamu. Ada wa'malu, amalkan. Masa orang beramal tidak punya ilmu? Jadi Tuhan menyebut wa'amilu artinya di dalamnya belajar dulu. Hanya pakai. Ini muraqabah. Tengah malam pukul 2 bangun. Pulpennya sudah, Rokib Atid sudah buka pulpen. Ini ada buku berapa rakaat cuma yang tahajud jaga-jaga. Sekalinya Pak kami aja, batutong Pak kami guling pulang. Kira-kira Rokib Atid yakanya bisa bersifat menyesal, kesal. Bekami sekalinya dikira cuma yang tahajud. Jangan kada tahajud malam. Orang mengamalkan tahajud 2 rakaat masuk surga kada berhisab. Mobilnya itu dari kubur ke padang mahsyar sampai ke surga kada danang marajia. Hadisnya sudah dibacakan dalam kitab Syarah
Faridah. Sahih. Ini napa? Sung aja ampe menonton TV, mun watas kereta bangun tengah malam. Sedang sudah waktunya. Jangan umpat membanyaki turun bala, umpat menolak bala. Wirid diamalkan, burdah jangan kada dibaca saben malam, Quran jangan kada dibaca, walau 10 juz sehari. Dalail jangan kada dibaca, terutama sangayan akhir, saban malam jangan kada dibaca lawan doanya. Sebab sangayan akhir dan doanya itu adalah intisari daripada seluruh kitab dalail. Ingatakan berataan, pakai, jangan bertelanjang. Burdah dibaca saben malam. Salomon bacanya. Namun bakawan-kawan kena ria ujub. Lawan patuh bakawan. Munya patuh bakawal, munya Salomon kalau terbaca tuh patuh. Model orang patuh makan tergancang bakawan, banyak Salomonan makan tergancang lagi. Kalau dididik nang cagar sarung pengoler, akibatnya tuh dididik salah mendidik jiwa. Ini semuanya adalah madat yang kita dapat daripada waktu kita sakit. Jadi muraqabah ini adalah kita itu merasakan bahwa kita ini terus menerus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam apa caranya? Jangan sampai Tuhan itu mencari kita di wadah nang sidin menyuruh. Sidin menyuruh kita sembahyang subuh. Sekali dicari sidin kan ada. Nah, jangan sampai dicari Tuhan. Sekali di mana adanya? Di pukul 7. Artinya adanya di sembahyang adanya di sembahyang duha. Sampai Tuhan mencari, mustahil Tuhan mencari. Artinya seakan-akan manusia yang mencari. Kadang Tuhan mencari maksudnya paham aja sudah itu. Kenapa jadi muraqabah? Semata-mata menjunjung tinggi perintah aja. Ingatkan. Muraqabah ini kita supaya kita menjunjung tinggi perintah aja. Kalau mintu saja muraqabah supaya bakaramat kada. Kalau banyak jua orang yang hendak bakaramat banyak jua. Beribadat hendak bakaramat. Jadi abdi apa ngarannya? Abdi karamat pada abdi Allah lagi. Arifnya itu arif karamat bukan arif billah lagi. Jangan berniat kata itu semata-mata karena Allah. Lamun hendak beribadat jalan tauhid, ingatakan ibadat itu adalah af'al Allah. Wallahu khalaqakum wa ta'malun, jalan tauhid. Lamun hendak jalan Nur Muhammad, ingatakan ibadat itu rahmat. Napa aja rahmat. Mulai banyunya rahmat, sampai basuh tangannya rahmat, bismillahnya rahmat, sampai masukkan air ke hidung lawan dimuntung rahmat, sampai nawaitul udu'a rahmat, sampai selesai berwudu rahmat, sampai berpakaian rahmat, berdiri rahmat, balagu rahmat. Lamun belum kawan itu harus balagu, karena jadi hamba lagu pada hamba Allah. Allah Ta'ala tahu ini orang ini bukanya ke lagu. Ketahuan Tuhan, sebab Tuhan bersifat basar, bersifat ilmu, bersifat apalagi sama. Ketahuan Tuhan, jangan Tuhan. Kita pasang
Ayo jalak balagu, jangan terpengaruh oleh lagu. Hancurkan lagu di dalam af'al Allah. Hancurkan lagu dalam rahmatnya Allah. Jangan ada yang lain daripada perbuatan Allah lamun hendak jalan tauhid. Jangan ada yang lain dari rahmat Allah lamun hendak jalan Muhammad. Bisa. Catat, ingat akan, puruk, pakai. Itu di dalam. Mudahan berataan berikut. Mudahan berataan ditulungi. Kalau ditulungi kata kawa. Rahmat siapa? Rahmat Allah. Allah itu apa? Ada kalau dikisahkan lagi ya. Luar biasa. Bukan main. Subhana bukan main. Subhanallah biasa bukan main. Orangnya sempurna bujur. Dia menyatakan kebesaran seorang hambanya. Junjungan kita Nabi SAW. Disebut abdihi. Di situ karena ubudiyah itulah makom yang paling tinggi. Bukan jadi presiden pangkat yang tinggi. Bukan jadi guru pangkat yang tinggi. Pangkat yang tinggi itu jadi abid. Yang paling tinggi pangkat itu abid. Kalau pambah jadi guru pangkat tinggi, lebih tinggi abid daripada guru benar raja. Lebih tinggi abid daripada raja benar raja. Lebih tinggi abid daripada orang sugih benar raja. Nak tahu itu jadi bi'abdihi idafat dal kepada hak litasyrif. Kenapa dibawa dengan alladhi? Karena Allah Ta'ala itu kada kawa dirupa-rupa akan. Jadi alladhi apabila kada kawa dirupa-rupa akan, lalu sebutannya alladhi. Apabila alladhi ngarannya rahasia. Jadi Allah itu rahasia. Nah, rahasia inilah yang kita pasang. Sebelum kita beribadah, pasang rahasia dulu. Rahasia inilah yang kita tuju. Paham? Yang kita maksud adalah rahasia itu. Kita menuju rahasia itu dengan rahmatnya rahasia juga. Araftu Rabbi bi Rabbi. Jadi rahmatnya dulu dipasang di awal, kemudian yang dimaksud yaitu rahasia dipasang di hadapan. Hadapannya rahmat dan rahasianya. Iya nang disebut istiqamah. Itulah yang disebut istiqamah. Nang kita pinta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Itulah yang disebut istiqamah. Ini hanya banyak dibaca didengar. Bahkan mendengar pun jarang sekali didengar. Apalagi orang yang memakainya. Kalau bahari berataan, zaman Nabi dan sahabat itu berataan. Kalau nang tertinggalnya, nang picak, nang tengkong, nang macam-macam berataan zaman Nabi itu. Ada kayak ininya, kayak ini berataan. Ada yang di afal, ada yang di rahmat saja. Kalau Abu Bakar Siddiq itu di rahmat. Kalau anaknya itu di afal. Waktu turun ayat Bara'ah, ujar Abu Bakar, uskuri Rasulullah. Terima kasih lawan Rasulullah. Kan rahmat. Ya kan? Ujarnya istri Aisyah, wallah la ashkur illallah. Aku kada hendak syukur ke lain kepada Allah aja. Nah, jadi ngarannya Siti Aisyah maqam pana, Abu Bakar maqam bapa. Lebih tinggi maqam bapa dari maqam pana.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Abu Bakar Siddiq itu asalnya sugih benernya nih, limbah masuk Islam bisi salambar di awak pakaian bertambal 12. Lalu Allah Ta'ala mengutus Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad supaya salam itu sampaikan kepada Abu Bakar Siddiq. Allah Ta'ala berkirim salam melewat malaikat dan Nabi Muhammad berkirim salam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa orang wayah ini Abu Bakar Siddiq itu disarikinya? Ia dalam golongan Syiah. Hati-hati, golongan Syiah pikiran sumpahinya, Utsman disumpahinya nang dijadikannya Nabi adalah Sayyidina Ali. Wa asyhadu anna aliyan Rasulullah. Hati-hati, apalagi habib-habiban, ipah-ipahan, jangan sampai terpengaruh dengan bawaan-bawaan mazhab yang bid'ah dalalah ini. Jadi kalau kita menyandang sesuatu, sandangan seserba barat. Turun Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar, Tuhan kirim salam kepada Ikam. Menangis Abu Bakar Siddiq. Dan Tuhan takun melawan Ikam. Senang aja ke hati nang keadaan wayah ini, nang salambar di awak pakaian bertambal nih, asalnya dahulu hartawan, limbah sudah masuk Islam, lalu jadi ajudan Nabi Muhammad, lalu susah, senangkah kadakah? Abu Bakar sambil menangis, Raditu, raditu, raditu. Ulun senang, ulun senang, ulun senang. Nah, artinya kalau sudah bisi Tuhan, kalau sudah bisi Nabi, apalagi ajudan Nabi, kada perlu lagi bersedih hati walau duit habis. Ini lombok perahu kerja kedada di rumah, bini nang dikampiling. Nangapang kalau memperhatikan lawan suami. Suami tapi di lombok perahu kalau diadakan, utak ilmu kambunau cocok pun abahnya ya bana halang. Bujar. Mintu hari pada akan halang. Anak sini pada akan kambunau pada hasaban malam. Pukul berapa? Sedang aja dan situ dulu. Yang penting pakainya, ya kan? Mengambil berkat maknanya barang. Yaitu merasakan hampir Allah dari hambanya, terus menerus bantu hampir. Nah ini kembali kepada sifat 20, ta'alluqnya sama basar dan ilmu. Nah sini ta'alluq basar, ilmu dan sama. Jadi di situ kita tahu. Dan Allah Ta'ala ihatatihi meliputi dengan dia. Di dalam ayat Quran, maka Allah apa bikulli syai'in muhita. Ada lagi apa di situ? Muhitan ilman kalau ingat lah. Ayo pernah hafal Quran apa? Puan. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Jadi ilmu Tuhan itu meliputi kepada seluruh sesuatu. Kada ada sesuatu yang lepas dari ilmu Tuhan. Baik yang jaizah, baik mustahilah, baik wajibat, ditakluki dengan ilmu dengan takluk inkishaf. Ya kan?
Ya kalau nah jadi kita ini disorot terus. Lamun kita nih disorot oleh seseorang misalnya ninja menyorot bah sudah hati-hati benar pendeknya jimat cemati adul apa mun cemati ali kan bahasa bahari cemati ali ya cemati adul pada berpisah nih kalau kita ninja datang sudah berhati-hati. Lamun Allah Ta'ala nang selalu menyorot dengan ilmu dan basar samanya, kenapa jadi kada berhati-hati? Apakah harap ninja dari Allah? Ninja itu mati jua. Munnya aja ninja bacakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun dab dammal la'imin kullati ahmati nyawa mati. Lamunnya kada mau jual lagi buka bacakan a'udzu bikalimatillahi tammati. Matinya itu ini sasarannya ulama-ulama, orang sugih, pejabat-pejabat, itu sasarannya ninja. Jadi kita disuruh wa'iddu lahum mastata'tun. Kita disuruh berjaga-jaga. Ada yang berjaga lawan karis, ada yang berjaga lawan tumbak, ada yang berjaga lawan pistol, ada yang berjaga lawan wiridan, ada yang berjaga sanunyaannya. Pistol ada, wirid ada, parang ada, anu sempana raja ada, tahu lagi ya. Hah? Oh, mun sempana daun jangan diingu-ingu. Sempana daun itu sampai ke guring-guring ke pemender aja. Artinya orangnya pemender. Sempana carita, nah itu ngalih dicari. Munnya ada harganya kira-kira ya 1,5 juta atau harganya. Talarang maksa nang besi nang biasa aja paling 50.000. Hati-hati guru-guruan nang sugih-sugih sebab nang menghukumakan PKI itu boleh dibunuh ulama jadinya sari. Nang membantu meminjami motor macam-macam orang berduit. Nang melaksanakan tuduhannya pemerintah jadi nang 3 sasaran ini nang hendak diuntingnya hendak Banaraja sama aja lawan Abu Nawas hendak terabang bata tengah hari kada kawajar aja kenapa hendak aja pun tapi kada puasa kada puasa wa ihafatihi bihi ilmu Tuhan itu meliputi tapi jangan lupa ilmu itu sifat zatnya Allah. Nah, jadi kalau sudah ilmu meliputi ilmu itu lawan zat kada berpisah. Apa artinya? Nya kada berpisah. Ya ayat lain wa kana Allahu bikulli syai'in muhita wa kana Allah sama sekali ditinggal ilmunya. Paham? Jadi orang nang maqam baqa billah adalah yang tadi apa tadi? Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in itu maqam baqa. Kalau wa kana Allah wa kana Allah apa sebutinnya bi kulli syai'in muhita itu maqam fana. Jadi keduanya kada salah. Biar yang disebut ilmunya yang meliputi ilmu itu non kada berpisah juga. Jadi lamun nang itu nang meliputi adalah nang lain. Ada kan yang lain. Nah matinya pang nang ada ini Allah sakompletnya. Itulah itikad Ahlussunnah wal Jamaah. Nang mawujud itu Allah dan sakompletnya. Artinya Allah sifatnya, asmanya, af'alnya itu arti sakompletnya.
Lamun nang ini dipadakan Allah luput ini af'al Allah. Ma fil jubbah illallah, nang di dalam jubah ini makhluknya Allah. Itu artinya kada lamun nang dalam jubah ini ya Allah. Kalau kada paham juga, apalagi nang mendengar ini orangnya hiri di hati, lalu berpikir hendak membunuh. Itu terjadi halajah. Gawian ulama zahir jadi sampai terbunuh halajah itu. Pembantu kalau ada waktu itu kasihan memang sudah takdir juga maka itu. Padahal kada salah. Gitu orang itu wa kullu nassin aw hamat tasbiha awwalhu ditakwil-takwilakan was'alil qaryah takuni kampung jalanakan utak kampung ditakuni kampung kawalanya nyauti maksudnya takuni ahli kampung nangka itu jamaah fil jubbah illallah tidak ada yang dalam jubah kecuali makhluk Allah kada jadi masalah lagi. Cuma orang hati sudah ada hasud, ada bagusnya, ada rusaknya. Biar sebagus-bagus pender orang, inya memaham dengan kada bagus. Fattun kilul aindu dha'asyamsi min ramadin, wa yungkirul famu ta'mal ma'i min safami. La ta'jaban lihasudin. Natiyat wa ihaqatihi bihi. Allah Ta'ala meliputi. Ya kan? Langsung ihatatihi kada zatnya kada bihi dengan si abdi tadi wa ma'iyatihi dan Allah Ta'ala itu selalu ma'iyah artinya menulungi ma'iyah itu menulungi kada lamun maimbaye mun baimbaye itu bawadah pintara wa ma'iyatihi menulungi lahu baginya ditulungi Tuhan mata kita ditulungi jadi kau melihat coba pacul matanya kau lah melihat pacul muntungnya kau lah bacaan kalau ditulungi orang nah jadi kita ini mengingatkan itu nang aku ini diawasi dan aku ini diketahui dan aku ini ditulungi wattilainya alai dan Allah itu melihati pulang lawan kita hati kita dilihati anggota luar dilihati hasilnya apa supaya kita ini jadinya orang yang baik hendak kalau baik rupa hendak baik baju hendak baik suara hendak nah, hendak baik semuanya apa obatnya? Pel muraqabah. Nah, pel muraqabah. Wa nadharihi Allah Ta'ala itu memandang, artinya memberi rahmat. Nadhar itu memberi rahmat. Kalau lamun Tuhan mencela ini salah makna. Wa nadharihi memberi rahmat. Diilaihi kepadanya bujur kada nah bilang rahmat Tuhan bilang kada kehitungan lagi ada yang rahmat kemarinnya tuh guru aja rahmat sudah sasambukuan awak walu tuh qala Allah Ta'ala wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba Allah Ta'ala atas seluruh sesuatu itu adalah selalu menyorot. Wa qala ta'ala innani ma'akum asma'u jangan takut bahwasanya kami ujar Tuhan mendengar dan melihat maksudnya menjaga akan ini waktu Nabi Musa Nabi Harun disuruh mendatangi Fir'aun. Nah ini saya mau menyampaikan sedikit masalah Nabi Musa dengan Nabi Harun berdua dikirim kepada Fir'aun yang keras kepala dan pembunuhan orangnya. Apa sangunya, teknya hanya akhlak yang dibawa. Faqula lahu qawlan layyina. Berkatalah dengan kata yang lemah lembut. Jadi kita disuruh berpandar itu lemah lembut. Jangan kasar pandar. Jangan keras pandar.
lawan bini kah lamah lembut, lawan laki kah, lawan anak kah? Namun kita lawan anak pun inya lawan kita 4 pun jua. Lamun kita lawan anak ujarnya kena ujarnya. Nah, jadi ini jadi kita harus lembut, atung, intan, wali, alim, panjang umur anakku. Nah, kayak itu lembut bagus bahan itu. Apalagi mun sudah muntung karas terdahulu dilalamahkan kau aja. Barangnya dilalamahkan artinya di apa tak? Ini barang karas supaya lama di apa? Barangnya dicelup-celup ke banyu kalau dirandam-randam supaya lama mau. Ya kan ini kepada mubalik ini perlu benar supaya kita itu jangan kasar pandai. Magnetnya kita menarik hati orang supaya wa'alla baina qulubihim dengan kata-kata yang manis. Pakul dengan kata-kata yang lunak kalau bahasa orang sekarang. Kata-kata lunak itu menarik ke hati orang. Tertarik ke hati orang. Lunak. Qala ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa naqulu min al. Kami menjadikan manusia dan apa-apa yang di dalam hatinya kami tahu dan kami hampir kepadanya daripada urat lehernya. Artinya hampir di sini dengan ilmunya, dengan basarnya, dengan samaknya itu tak pahamlah. Itu yang bagus dibaca lawan lontong. Walaupun sama basar ilmu kalau berpisah lawan zatnya. Gawian lawan nang menggawi jauhlah. Gawian lawan nang menggawi jauhlah. Ini tukang nih betul. Kalau nintuna, ya kan? Kan gawiannya mencatok, cacoknya itu lawan tangannya jauh ke parakan. Nah, iya kan? Itu misal benar aja saya kira paham pada Tuhan ia bertukang. Kalau guru dia mendapat Tuhan itu ya benar tukang muha nyawa. Kalinya yang tukang bah nyaman benar lawan Tuhan duduk berwe di hadapan gambar Nabi pulang nyaman benar dia 10 jam kada karasa inggih ya kadang ini aku pada baik kada melihat gambar Nabi ya kadang ini aku pada mewujud suaraku bacaanku apaku macam-macam banyak tuntung dikucuk mujur nang lobangannya itu assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habibullah assalamualaikum ya Rasulullah alamin. Lain rasanya di hati itu lain rasanya itu. Insyaallah tama wajah kita mimpi-mimpi dulu apalagi nang tadi nang datang lagi insya